Kita tunggu Rena ya sebentar. Baik, oke. Hari ini kita mulai kuliah tambahan termodinamika. Mungkin tidak akan full 2 jam karena mungkin ada beberapa hal yang saya persingkat ya. Jadi eh, kesetimbangan kimia ini adalah bab terakhir kita eh, mempelajari ilmu termodinamika ya. Apa definisi reaksi kesetimbangan? Jika AA plus BB menjadi CC plus DD, maka di saat yang sama CC plus DD juga akan bisa kembali menjadi AA plus BB juga begitu. Jadi reaksinya bolak-balik. Sebetulnya setiap reaksi itu semuanya kesetimbangan ya, hampir semuanya kesetimbangan. Nah, kenapa kok ada konversinya tinggi? Berarti angka kesetimbangannya besar ya, nilai angka kesetimbangannya besar. Kemudian kita kenal dulu waktu SMA tentang ajas Le Chatelier. Bagaimana cara kita menggeser kesetimbangan ke sebelah kanan? Yang pertama adalah dengan ditambahnya reaktan. Jadi kalau reaktan ditambah, maka produknya akan juga bertambah. Biasanya digambarkan dengan bejana berhubungan ya, di mana kiri kanan terbuka. Jadi kalau yang sebelah bejana satu yang terbuka sebelah kiri kita tambahkan reaktan, maka yang kanan akan naik begitu. Jadi salah satu cara untuk menggeser kesetimbangan adalah eh, pertama adalah menambah reaktan. Kemudian yang kedua, tekanan naik, volume turun pasti ya, maka kesetimbangan akan bergeser kepada yang jumlah koefisien reaksinya kecil. Kalau tekanan naik, volume turun, maka kesetimbangan akan bergeser kepada yang jumlah koefisiennya kecil. Karena antara volume dengan mol ya itu berbanding lurus. Jadi kalau tekanan naik, volume turun, maka kesetimbangan akan bergeser kepada yang jumlah koefisiennya kecil. Kemudian juga yang lain adalah kalau tekanannya turun, volumenya naik, maka kesetimbangan akan bergeser kepada yang jumlah koefisiennya besar. Jadi kuncinya di kata volumenya. Kalau volume naik, maka karena volume itu berbanding lurus dengan jumlah mol. Nah, suhu sekarang. Temperatur akan dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Ya, endoterm. Kemudian kalau temperatur diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser kepada yang eksoterm, gitu ya. Nah, dari mana tahunya reaksi tersebut endoterm atau eksoterm? Tahunya dari pada delta H reaksi. Kalau delta H reaksinya negatif, berarti dia eksoterm. Kalau delta H-nya dia positif, berarti endoterm. Jadi kalau endoterm, eh, suhunya dinaikkan, malah nanti bergeser ke sebelah kanan, ya. Kemudian kesetimbangan, itu juga ada kesetimbangan Kp, ada keseimbangan KX, ada keseimbangan KC ya. KP, KX sama KC. Nah, jadi kalau keseimbangan itu kan ada KP sama dengan PC pangkat C dikalikan PD pangkat D dibagi PA pangkat A, PB pangkat B. Kemudian kalau KX yaitu XC pangkat C, XD pangkat D dibagi XA pangkat A. Kalau KC ya juga sama konsentrasi ya, C pangkat C, D pangkat D dibagi A pangkat A, B pangkat B. Nah, kemudian apa hubungan KP, KX sama KC ya? KP sama KX sama KC. Jadi kalau VV sama dengan NRT, maka P sama dengan N per VRT sama dengan CRT. Nah, si KP-nya yang PC tadi ya, PC itu kan berarti PC berarti CCRT. Nah, C pangkat C RT pangkat C, konsentrasi D pangkat T pangkat RT pangkat D dibagi A pangkat A RT pangkat A dibagi B pangkat B RT pangkat B, sehingga nanti eh, KP itu KP itu jadi nanti sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N. Delta N adalah eh, apa namanya jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Nah, sedangkan untuk hubungan antara KP dengan KX, ya, di mana PA adalah XA pangkat P, PB
sama dengan XB pangkat B, PC sama dengan XC pangkat P, PD sama dengan XD pangkat P, maka KP sama dengan KX dikalikan P pangkat delta N, gitu ya. Jadi itu hubungan antara KP, KC, sama KX. Lanjut halaman 2. Halaman 2, oke. Nah, halaman 2 ini kita akan menghitung kalau ada sebuah kesetimbangan, diketahui KP-nya, ya. Terus gimana cara ngitung KC-nya? Gampang ya. Jadi nanti ada reaksi 2NOCl gas menjadi 2NO gas plus Cl gas, KP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 2. Ada CaCO3 padat menjadi CaO padat plus CO2 gas. KP-nya 167. Nah, sekarang berapa KC-nya gitu ya? Nah, ada jawaban di situ. Jadi kalau KP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 2, delta NG adalah selisih antara kanan sama kiri ya. Jadi reaksi 2NOCl dengan menjadi 2NO plus Cl, yang kanan jumlah koefisien totalnya 3. Dikurangi 2 sama dengan 1, sehingga nanti Kc sama dengan Kp dibagi RT pangkat delta Ng ya. Sehingga nanti Kc-nya adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Begitu pula yang B ya, CO3 menjadi CaO plus CO2, maka Kc sama dengan Kp per RT, di mana koefisien reaksi yang kanan 2, yang kiri 1, berarti pangkat 1, maka Kc-nya adalah 1,9 kali 1,9 mol per liter ya. Lanjut bawah. Nah, menyusun persamaan kesetimbangan kimia pada reaksi heterogen, fasa padat tidak dimasukkan dalam persamaan kesetimbangan karena tidak memiliki konsentrasi. Jadi Kc-nya sama dengan 1. Nah, selain padatan, zat berwujud cair atau liquid juga memiliki molaritas 1. Hal ini karena senyawa padat dan cair adalah senyawa murni yang tidak diencerkan dengan air ataupun dicampur dengan larut lain. Lihat nih, ada 5 contoh reaksi kesetimbangan ya, ada 5 contoh. Yang persamaan 1, 2NOCl gas menjadi 2NO gas plus Cl2 gas. Maka kesetimbangan konsentrasinya adalah, karena semuanya gas lengkap, jadi NO gas kuadrat Cl gas pangkat 1 dibagi NO Cl gas pangkat 2. Nah, kemudian persamaan 2 di situ 2 CuNO3 2 padat menjadi 2 CO padat plus 4 NO2 plus oksigen. Di situ mengandung padatan ya, padatan, sehingga nanti kesetimbangannya yang padatan dihilangkan. Ya, dihilangkan, sehingga yang persamaan 2 Kc-nya adalah 2 gas pangkat 4 dikali oksigen gas pangkat 1. Nah, kemudian persamaan 3 di situ adalah ada konsentrasi terlarut dalam air. Nah, H2O-nya itu liquid. Nah, yang H2O-nya nggak dihitung karena dia pelarut murni ya. Jadi yang dihitung adalah nanti hanya yang aqueous-nya, Jadi yang H2O liquidnya nggak dihitung ya karena dia pelarut murni ya. Kemudian yang persamaan 4 produknya yang FeOH3 itu padat ya. Jadi sehingga nanti kesetimbangannya yang dihitung hanya yang liquidnya ya. Nah, yang nomor 5 itu I2 padat menjadi 5F2 menjadi 2IF5 liquid. Nah, ini yang liquidnya tetap dihitung karena dia bukan air. Jadi I2-nya yang hilang ya. Jadi F5L kuadrat dibagi F2 gas pangkat 5. Kira-kira begitu ya. Halaman 3 sekarang. Oke. Ini kita pahamnya pelan-pelan ya. Jangan khawatir dengan rumus-rumus seperti ini. Nanti yang dipakai adalah ya, yang rumus jadi ya begitu. Nah, energi Gibbs ini kemarin kita sampaikan bahwa kalau dia lebih kecil 0 itu reaksinya spontan. Kemudian kalau delta G sama dengan 0 itu setimbang. Kalau delta G lebih besar 0, reaksi itu tidak berlangsung di arah yang kita inginkan, tapi arahnya berlawanan ya. Oke. Nah, kita punya rumus delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Nah, apabila setimbang delta G-nya sama dengan 0, sehingga delta G0 sama dengan min RT ln K persamaan 1, kemudian T-nya dipindahkan ke kiri,
min delta G per T sama dengan R ln K. Itu persamaan 2. Kemudian diferensialkan do min delta G0 per T do G sama dengan R do ln K per DT. Persamaan 3 ya. Nah, kita simpan. Persamaan 3 disimpan dulu. Kita akan pakai. Biar lanjut. Ada rumus lain delta G sama dengan PdV min SDT. Ini rumusnya sudah kita turunkan waktu kita belajar tentang Henry Gibbs ya. Nah, pada tekanan tetap delta G sama dengan min SDT. Maka DG per DT sama dengan min S. Kemudian negatifnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita turunkan do min delta G0 per T do T sama dengan do S per do T. Sementara delta S adalah Q per T sama dengan delta H0 per T. Persamaan 5. Nah, kemudian maka do min delta G0 per T per do T sama dengan delta H0 per do T kuadrat. Persamaan 6. Nah, kemudian diteruskan persamaan 6. Nah, persamaan 3 dengan 6 itu sama yang kirinya. Ya. Persamaan 6 sama 3 yang kirinya sama, sehingga nanti yang kanannya disejajarkan. Ya. R d ln K per dot T sama dengan delta H0 per dot T kuadrat, sehingga d ln K per dt sama dengan do H0 per R dot T kuadrat, maka d ln K sama dengan delta H0 per dt per RDT dt per RT kuadrat dt ya. Maka ln K sama dengan min delta H per RT. Sepertinya kita keluarkan ada persamaan 7, kemudian diintegralkan. Akhirnya kita ketemu persamaan seperti Clausius-Clapeyron ya. Ln KT2 per KT1, jadi kesetimbangan pada temperatur 2 dibagi kesetimbangan temperatur 1 sama dengan min delta H0 per R dikalikan seper T kuadrat, seperti 2 min seperti 1. Jadi yang tadi kita lupakan rumusnya ya. Yang jelas ini adalah yang rumus jadi seperti rumus Clausius-Clapeyron. Lanjut contoh soal. Ini H2O plus C2H4 menjadi C2H5OH. Di tabel itu ada data untuk temperatur standar 298 Kelvin. Sekarang ditanyakan kalau suhunya 254 derajat Celcius atau 527 Kelvin, apa sih kesetimbangannya? Kita lihat di dalam tabel ada delta G reaktor standar. Nah, kita hitung, lanjut halaman 4. Di pertama, delta G 298 reaksi sama dengan sigma delta G produk dikurangi sigma delta G reaktan ketemu minus 1946 ya. Delta HR 1298 sama dengan sigma delta H produk dikurangi delta H reaktan ketemu minus 10.938 kalori per mol. Sehingga delta G 298 sama dengan min RT ln K ya. Min RT ln K, maka ln K-nya untuk temperatur standar 298 adalah 3,267. Nah, sekarang itu untuk 298. Nah, kalau pingin 527 gimana? Nah, pakai rumus tadi Clausius-Clapeyron ya. Jadi dan KT2 per KT1 sama dengan delta H0 per R sama dengan seperti 2 min seperti 1. Dimasukkan angkanya, ketemu ln K pada T2 sama dengan minus 4,74. Atau antilonnya adalah 3, minus bukan minus pada KT2 8,73 kali 10 bakal 3. Lihat bahwa nilai kesetimbangan pada temperatur 298 itu lebih tinggi daripada nilai kesetimbangan pada 527. Jadi angka kesetimbangannya turun ketika suhunya dinaikkan. Berarti ini adalah reaksinya eksoterm ya. Jadi kalau eksoterm itu suhunya diturunkan malah konversinya tinggi ya. Jadi gini, kesetimbangan itu kan sebetulnya dengan konvensi reaksi. Pertama kita ingin bahwa bagaimana kalau kita bicara pabrik ya, kita produksi. Ini adalah reaksi sesingkat-singkatnya, konversi reaksi setinggi-tingginya
biaya semurah-murahnya. Dan untuk menaikkan konversi adalah menggeser kesetimbangan. Bagaimana caranya supaya produknya itu lebih tinggi. Makanya dari hitungan tadi bahwa ternyata dinaikkan suhunya malah turun kesetimbangannya, berarti ini reaksi eksoterm. Kalau dinaikkan suhunya menjadi lebih tinggi, berarti reaksinya endoterm. Oke, lanjut. Bawahnya, Neng. Oke, sekarang bagaimana kalau fungsi temperatur? Tenang ya, ini cerita ya. Anda kalau ujian tidak akan disuruh turunkan kayak gini, ini susah. Ini filosofi S1 ya. Nah, sekarang bagaimana delta H0-nya itu fungsi temperatur. Delta H0 sama dengan sigma delta AT plus delta B per 2T kuadrat plus delta C per 3T pangkat 3. Nah, kita kembali ke rumus yang di depan tadi ya. Nah, delta H0-nya sekarang kemasukan fungsi temperatur. Jadi D ln K sama dengan delta H0 plus delta AT plus delta B per 2T kuadrat plus delta C per 3 T pangkat 3 dibagi RT DT. Nah, verifikasi terus sampai akhirnya menemukan persamaan 8 ya. Persamaan 8 di mana H0 dengan C-nya adalah konstanta integrasi. Kita masuk ke soal. Pak Stanley ini, HM Stanley melaksanakan riset ya di lab ketika pada temperatur 145 Celcius itu harga K-nya 6,8 10 pangkat minus 2. Ketika 320 tinggi sama dengan 1,9 itu yang pertama 8 minus 3 turun, berarti ada reaksinya. Kemudian ada persamaan reaksi H2 plus C2H4 jadi C2H5OH di mana C A plus B plus CT kuadrat dengan angka tidak akan tuliskan satu-satu ya. Jawab sekarang. Delta A adalah sama dengan sigma delta A produk dikurangi sigma delta A reaktan, itu angkanya adalah minus 3,096. Lanjut. Oke, dengan cara yang sama, delta B ketemu 0,008842 ya. Dengan cara yang sama, delta C ketemu minus 3,483 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian angka-angka tadi dimasukkan ke persamaan 8 yang tadi, akhirnya menemukan persamaan 9, kemudian ke persamaan 10, kemudian menjadi persamaan R ln K sama dengan min delta H0 per T min 3,098 ln T plus 0,00442 T minus 0,58 kali 10 pangkat minus 6 T kuadrat plus CR. Nah, tadi risetnya Pak Stanley tadi kita masukkan ya ketika T-nya 145 atau 418 Kelvin, harga K-nya 6,8 kali 10 pangkat minus 2, masukin ke persamaan, akhirnya nanti ketemu persamaan A ke bawah ya, persamaan A ya. Delta H0 dibagi 418 min CR sama dengan minus 11,59. Persamaan Stanley yang kedua dimasukkan juga risetnya ketika 320 derajat Celcius, kemudian K-nya 1,9 kali 10 kuadrat minus 3, masukin lagi ketemu persamaan B. Delta H0 dibagi 593 min CR sama dengan minus 4,91. Dua persamaan A dan B ini kita kumpulkan, kita lakukan eliminasi ya, kita kurangkan sehingga kita ketemu H0-nya sama dengan H0-nya sama dengan minus 9460 kalori. Kemudian H0-nya dimasukkan ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan A, maka ketemu C-nya adalah minus 5,56, itu merupakan konstanta integrasi. Akhirnya kita temu persamaan yang dalam kotak hitam. Ya. Nah itu ya, persamaan dalam kotak hitam. Jadi nanti kita punya rumus umum, T-nya diubah berapapun, ln K-nya akan ketahuan. Jadi Pak Stanley hanya melakukan dua data di lab ya. Nanti kita bisa mereka-reka. Kalau T-nya kita ubah-ubah, bisa kita ketemu ln K-nya berapa. Artinya kesetimbangan ini sangat bergantung daripada temperatur reaksi. Lanjut. Ajas Leche-Taylor, kita ulang lagi tadi ya. Bagaimana cara kita menggeser kesetimbangan ke sebelah kanan, reaktan ditambah
bergeser tekanan dengan kesetimbangan bergeser karena jumlah koefisien reaksi yang kecil, karena kesetimbangan akan bergeser jumlah koefisiennya besar. Di sini kata kuncinya, kalau volume turun maka jumlah molnya kecil. Artinya apa? Volume dengan mol itu berbanding lurus ya. Jadi kuncinya di volume. Kalau volumenya naik maka kesetimbangan bergeser kepada yang koefisiennya besar. Nah, kalau volumenya koefisien kanan dengan kiri jumlahnya sama-sama dua atau sama-sama dua ya, dua kanan dua kiri, maka tekanan nggak ada pengaruhnya. Ini tekanan itu nggak ada pengaruhnya kalau jumlah koefisien reaksi di kanan dan kirinya sama. Nah, kemudian nomor 3, temperatur dinaikkan, nanti akan bergeser ke arah endoterm, kemudian temperatur diturunkan, kesetimbangan bergeser kepada eksoterm. Lanjut. Nah, terus lanjut. Langsung lihat grafiknya. Nah, ini ada grafik. Coba naikkan ke atas. Terus. Oke. Nah, ya. Itu adalah garis kesetimbangan dari beberapa reaksi yang sudah dilakukan penelitian. Jadi temperatur, kemudian sumbu Y-nya adalah log Kp. Log Kp ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ada garis-garis kesetimbangan yang miring ke sebelah kanan. Ada garis-garis kesetimbangan yang miring ke sebelah kiri. Kita lihat bahwa di sumbu X-nya, itu temperatur ya, itu kan makin ke kanan makin kecil tuh suhunya. Makin ke kiri makin besar. Jadi kalau yang miringnya ke kanan, itu adalah reaksinya adalah apa? Eksoterm atau endoterm? Yang miringnya ke kanan, eksoterm atau endoterm? Bisa jawab siapa coba? Silakan. Ternyata makin ke kiri itu loganya itu makin besar. Berarti apa? Reaksi apa? Ekso atau endo? Ayo silakan jawab. Coba lihat gambarnya ya. Miringnya ke kanan ya. Condongnya ke kanan berarti kan angkanya itu apa? Makin ke kanan angkanya di garis kesetimbangannya makin berkurang temperaturnya, loganya makin tinggi. Miringnya ke sebelah kanan adalah reaksi eksoterm. Sementara yang miring ke sebelah kiri adalah endoterm. Dilihat kesetimbangannya ya gitu. Oke, supaya tidak bingung kita lihat soal di bawahnya ya. Kita akan manfaatkan grafik itu. Nah, dalam gas shift reaktor, reaksi kesetimbangan H2O plus CO menjadi H2 plus CO2, di mana H2O rasio H2O dengan CO adalah 3:2. Reaksi berlangsung pada tekanan 10 atmosfer dengan suhu 600 Kelvin. Tentukan komposisi keluaran reaktor. Jadi kebetulan reaksi ini adalah bukan reaksi apa namanya stoichiometri ya. Kalau stoichiometri kan sama-sama satu semua ya. Ini enggak ya. Ada rasionya H2O-nya 3, CO2-nya 2 ya. Nah, basis ya, permisalan. Basis itu kalau di umpan tidak diketahui jumlah molnya, kita boleh menggunakan basis. Misalnya yang gampang aja. Kalau H2O-nya 3 mol, CO-nya 2 mol. Nah, reaksinya berlangsung pada temperatur 600 Kelvin. Lihat nih ke grafik ya. Lihat ke grafik ke atasnya. Itu ada garis merah tuh ya. 600 Kelvin tarik ke atas. Nah, ketemu ada garis kesetimbangan untuk reaksi HCO plus H2O ya menjadi CO2 plus H2. Nah, itu ada garis kesetimbangan tuh ya. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Oke. Nanti potongannya tarik ke sebelah kiri. Ya, tarik ke sebelah kiri, log Kp-nya ketemu kira-kira 1,4 ya, 1,4. Dia antara 1 dengan 2. Kira-kira ya kan? Kira-kira ketemu 1,4. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, maka kalau log Kp 1,4, maka Kp-nya adalah 10 pangkat 1,4, 25,12 ya gitu.
Oke, kemudian kita lihat tabel. Tabel untuk kesetimbangannya. Di awal reaksi H2O-nya 3, CO-nya 2. Tanpa H2 dengan CO2. Jumlahnya. Nah, jika H2 yang terbentuk X, H2 yang terbentuk X, maka CO2 yang terbentuk X juga. Bagaimana dengan reaktannya H2O 3 min X? Kemudian CO 2 min X. Ya, karena kenapa? Karena masing-masing koefisien reaksi semuanya sama-sama 1 ya. Nah, maka fraksi H2O 3 min X per 5. Daripada 5 total ya. Jadi 3 min X tambah 2 min X tambah X tambah X saling menghilangkan sama dengan 5. Jadi terdapat total. Jadi fraksi ya. Kemudian XCO 2 min X per 5. Kemudian H2 X per 5, CO2 X per 5. Lanjut halaman berikutnya. Halaman berikutnya, oke. Maka kesetimbangan fraksinya KX adalah XH2 pangkat 1, XCO2 pangkat 1, dibagi XH2O pangkat 1, dibagi XCO pangkat 1, masukin angka-angkanya. Nah, dalam pecahan itu kan ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Itu semuanya per 5 kan? Per 5, per 5, per 5. Nah, saling menghilangkan. Saling menghilangkan per 5-nya. Hilang, coret angka 5-nya. Karena atas bawah itu per 5-nya bobotnya sama ya. Pangkat 1 di atas pangkat 2, di bawah juga pangkat 2. Maka nanti tinggal X kuadrat dibagi 3 min X dibagi 2 min X sama dengan X kuadrat dibagi 6 min 5X plus X kuadrat ya. Nah, koefisiennya kiri kanan 1 plus 1 kurangi 1 plus 1 sama dengan 0. Masukin ke rumus, KP sama dengan KX dikalikan P pangkat delta P. Nah, kemudian berlangsung pada 10 atmosfer, jadi KP-nya adalah 25,12, KX-nya adalah X kuadrat dibagi 6 min 5X plus X kuadrat, P-nya 10 atmosfer pangkat 0. Nah, pangkat 0 ya, jadi 10 pangkat 0, 1. Artinya apa? Kalau kiri kanan koefisiennya sama, apakah mau 5 atmosfer, mau 20 atmosfer, bobotnya sama, jadi tidak ada pengaruhnya. Sehingga akhirnya kita menemukan persamaan kuadrat 24,12 X kuadrat min 125,6 X min 150,72 sama dengan 0. Dengan rumus ABC, min B plus minus dikalikan akar B kuadrat min 4AC per 2A, masukin angkanya, yang satu ditambah, yang satu dikurangi, maka kita ketemu dua harga X. Yang satu 3,33, yang kedua 1,875. Nah, yang mungkin mana? Yang mungkin adalah yang 1,875. Nggak mungkin yang 3,33 karena kalau nanti dimasukin ke komposisi keluaran, jadi minus kan? Nah, jadi minus nggak mungkin. Maka yang diambil adalah yang terkecil dari harga tersebut. Oke, lanjut. Soal timbangan contoh ya. Oke. Nah, ini ada reaksi nih. Tenang ya, ini semuanya ada jawabannya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Semuanya ada jawabannya. Jadi nanti Anda tidak usah khawatir dengan ini ya. Oke. Metanol diproduksi dengan cara hidrogenasi gas karbon monoksida mengikuti persamaan CO plus 2H2 menjadi CH3OH berlangsung pada temperatur 400 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer, tentukan komposisi umpan dalam keadaan stoikiometri. Hitung komposisi keluaran reaktor, hitung komposisi keluaran reaktor jika temperaturnya 500 Kelvin dengan tekanan yang sama. Gitu ya. Gasnya dianggap ideal. Nah, harga KP-nya pada temperatur 400 adalah 1,52. Delta H0-nya adalah minus 22,58 kilokalori per mol. Oke, jawab. CO plus 2H2 menjadi CH3OH. Oke, ya. Nah, sekarang karena dia umpannya dalam stoikiometri, kita gunakan basis CO-nya 1 mol, maka H2-nya 2 mol. Ya. H2-nya 2 mol. Nah, sekarang jika metanol yang terbentuk X, kita lihat di tabel ya. Di awal reaksi CO-nya awalnya 1, H2-nya 2 tanpa metanol. Nah, jika metanol yang terbentuk X ya, maka si CO-nya berkurang kan? 1 min X. Kenapa 1 min X? Karena
koefisiennya sama dengan masing-masing 1. Tapi untuk H2, nah 2 min 2X. Nah, kenapa 2X? Kita lihat, koefisiennya 2. Ya. 2 min 2X, koefisiennya 2 tuh. Nah, sehingga nanti ditotalkan 3 min 2X. Nah, kemudian nanti masukin ke fraksi. Fraksi CO 1 min X dibagi 3 min 2X, fraksi XH2, 3 min 2X dibagi 3 min 2X. 2X, kemudian X metanol, X dibagi 3 min 2X. Lanjut. Halaman berikutnya. Oke. Masukin keseimbangan fraksi. Nah, kita lihat pembilang penyebutnya 3 min 2X. Yang atas itu 1. Yang bawah, yang CO 3 min 2X-nya pangkat 1. Kemudian yang H2-nya yang 3 min 2X-nya pangkat 2. Ya, jadi satunya hilang. Yang satu lagi naik ke atas. Naik ke atas, jadi X dikalikan 3 min 2X pangkat 2. Jadi gini, 3 min 2X-nya yang atas kan 1. 3 min 2X-nya yang bawah kan 1 tambah 2, 3 ya. Lagi yang satunya hilang, yang 2-nya naik ke atas. Dibagi 1 min X, dibagi 2 min 2X. Nah ini mohon maaf salah nih ya, delta V-nya salah tuh, harusnya 1 dikurangi 21, jadi min 1 ya. Ini salah tuh ya, tolong nanti perbaiki. 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 21 sama dengan min 2, sama dengan min, itu salah ya, itu salah nanti. Nah, tapi di persamanya benar ya. Nah, masukkan rumusnya K sama dengan KX, P pangkat delta V, K-nya 1,52 dari soal ditahu ya. Kemudian KX-nya adalah X 3 min 2X. 3 min 2X kuadrat dibagi 1 min X dibagi 2 min 2X kuadrat. Nah, itu ya. Kemudian tekanannya 1 atmosfer, pangkat min 2. Pangkat min 2 tetap aja 1 ya, lebih 1. Nah, maka lakukan trial and error ya, ketemu X-nya kira-kira 0,3321. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau temperaturnya 500 Kelvin, masukin ke persamaan yang seperti Celsius Clapeyron, dan ketemu K-nya adalah minus 5,18. Minus 5,8. Bukan ini 5,18 ke 10 pangkat minus 3. Nanti K-nya diubah ya, yang K-nya diubah, malah makin kecil kan. Nah, ini artinya reaksinya adalah dinaikkan temperaturnya dari 400 ke 500, malah K-nya makin kecil. Nah, dia makin kecil sehingga ini reaksinya adalah eksoterm. Oke, ya. Lanjut. Oke, gas nitrogen dan asetilen direaksikan secara stoichiometri menghasilkan HCN. HCN jadi N2 plus C2H2 menjadi 2HCN. Ini berlangsung pada temperatur 300 derajat Celcius. Kemudian delta G-nya adalah 30.050 kilojoule per kilomol ya. Nah, kita cari ln K-nya, ln K sama dengan delta GT ya dibagi RT. Jadi 30.050 dibagi minus 8,314 bagi 573 ya. 573 dari mana? Itu 300 tambah 273 ya. Jadi minus 6,308 atau K-nya sama dengan 1,822 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, rumusnya K sama dengan KXP pangkat. K-nya maksudnya K di sini adalah KP ya. Nah, kita gunakan basis karena stoichiometri. N2-nya 1 mol, C2H2-nya 1 mol. Maka di awal reaksi N2-nya 1 mol, C2H2-nya 1 mol, totalnya 2. Kalau HCN yang terbentuk X, nah, HCN yang terbentuk X, maka N2 adalah 1 min setengah X. Nah, 1 min 0,5 X. Begitu pula C2H2 1 min 0,5 X. Kenapa? Karena setengahnya tuh, koefisien reaksinya setengahnya, ya. Jadi kenapa kok setengah X? Nah, itu alasannya ya. Totalnya 2. Sehingga nanti fraksi N2 1 min 0,5 X per 2, fraksi C2H2 sama dengan 1 min 0,5 X per 2, fraksi HCN X per 2. Nanti kesetimbangan fraksinya KX sama dengan X HCN per 2, jadi X per 2 pangkat 2 dibagi 1 min 0,5 X per 2
1 min 0,5 X per 2. Nah, kebetulan duanya penyebutnya sama di bawah sama tuh, saling menghilangkan karena yang atas yang duanya pangkatnya 2, yang bawah juga pangkatnya 2. Sehingga nanti ketemu X kuadrat dibagi 1 min 0,5 X pangkat 2. Delta V-nya adalah yang produk 2, yang reaktan 2 juga sama dengan 0. Ya. Lanjut. Nah, kemudian akhirnya ketemu 1,822 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan X kuadrat dibagi 1 min 0,5 X kuadrat dalam kurung ya. Tekanannya 1 atmosfer dipangkatkan berapapun 1. Sehingga nanti, nah kebetulan yang kanannya ini adalah persamaan kuadrat, dua-duanya kuadrat, maka diakarkan, akar 1,822 kali 10 pangkat minus 3 diakarkan sama dengan X dibagi 1,0,5 X karena kuadratnya jadi keluar kan karena diakarkan, sehingga ketemu 0,0427 sama dengan X dibagi 1,05 X. Akhirnya dengan cara trial and error ketemu X-nya adalah 0,0418. Masukin ke situ, nanti fraksi H adalah X dibagi 2 ya, 0,0209. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Halo, mati nggak? Teruskan nih. Ya, baik. Reaksi yang ke nomor 3 ya. Reaksi SO2 plus setengah O2 menjadi SO3. Itu langkahnya kayak tadi ya. Sudah rumus jadi ya, rumus yang gitulah. Berlangsung pada temperatur 476 derajat Celcius. Nah, sekarang ternyata umpannya itu mengandung inlet. Jadi misalnya 12% SO2, 9% O2, dan ada inletnya 79% N2 ya. Nah, ini gimana kalau ada soal kayak gini? Nah, maka nanti masukkan angkaannya ya. Jadi temperaturnya 476. 476 itu kira-kira 749 Kelvin. Kemudian masukin ke situ ketemu K-nya 74 ya. K-nya 74. Kemudian langsung ke bawah lagi nih. Umpannya basisnya adalah 100 mol ya. Maka SO2-nya 12 mol, oksigennya 9 mol, N2-nya 79 mol. Nah, misalnya SO3 yang terbentuk X ya gini. Jadi SO2-nya 12, oksigennya 9, N2-nya 79, tanpa SO2 di awal reaksi total 100. Nah, kalau yang terbentuk SO3-nya X, maka SO2 12 min X. Nah, kenapa? Karena efisien SO2 dengan SO3 sama-sama 1. Tapi oksigen itu 9 min 0,5 X. Karena dia setengah. Kemudian yang nitrogen 79, sehingga totalnya adalah 100 min 0,5 X totalnya. Nah, maka fraksi SO2 12 min X dibagi 100 min 0,5 X, fraksi oksigen 9 min 0,5 X, dibagi 100 min 0,5 X, fraksi SO2 X dibagi 100 min 0,5 X. Maka kesetimbangannya fraksi adalah fraksi SO3 dibagi fraksi SO2 dibagi fraksi oksigen, maka diperoleh X dibagi 100 min 0,5 X dibagi 12 min X dibagi 100 min 0,5 X. Nah, yang ini yang oksigen 9 min 0,5 X dibagi 100 min 0,5 X pangkat setengah. Nah, pembilang penyebut ya, yang 100 min X yang atas dia punya pangkatnya 1, yang bawah tuh 1 plus setengah 1,5. Jadi hilang 1. Hilang 1 ini naik. Jadi X 100 min 0,5 X pangkat setengah dibagi 12 min X dibagi 9 min 0,5 X pangkat setengah. Nah, delta V-nya adalah 1 dikurangi 1,5 jadi minus 0,5. Lanjut. Lanjut ke bawah nih. Nah, maka KP sama dengan KX
P pangkat delta P, KP-nya 74, KX-nya adalah itu, X 100 min 0,5 X pangkat setengah dibagi 12 min X dibagi 9 min 0,5 X pangkat setengah. Tekanannya 1, pangkat minus setengah tetap 1 ya. Maka sama dengan 74 sama dengan KX 100 min 0,5 X pangkat setengah dibagi 12 min X dibagi 9 min 0,5 X pangkat setengah. Nah, jadi akhirnya dengan trial and error ketemu 11,202 ya. Ketemu 12,202 sehingga komposisi keluaran reaktor seperti itu. Baik, lanjut. Dikit lagi ya. Jadi NH2 NH3 ya berlangsung pada tekanan 300 atmosfer 300 ya suhunya 500 derajat Celcius, diketahui delta G-nya sekian. Kemudian P-nya dimasukin 500 sama dengan 773 masukin ke persamaan ketemu K-nya 3,27 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Bawah Neng. Setengah N2 ke bawah. Masuk ke tabel ya. Misalnya N2-nya setengah mol, A2-nya 1,5 mol kan karena 3/2. 1,5 ya. Nah, di awal reaksi gagal. Ya. Umpan dalam keadaan stoikiometri ya. Jadi basisnya N2 0,5 mol, H2-nya 1,5 mol ya. Nah, jadi di awal reaksi N2-nya 0,5, H2-nya 1,5, total 2. Sekarang jika amoniak yang terbentuk X, maka N2-nya 0,5 min 0,5 X. Kita lihat kok setengah ya, karena setengah koefisien reaksinya ya. Yang H2 1,5 min 1,5 X ya, 1,5. Karena koefisien reaksi seperti itu. Maka akhirnya ketemu fraksi N2-nya itu, H2-nya itu, amoniaknya itu, kemudian KX-nya ketemu untuk N2 X dibagi 2 min X pangkat 1 dibagi 0,5 min 0,5 X dibagi 2 min X pangkat setengah. Kemudian 1,5 min 1,5 X per 2 min X pangkat 1,5. Nah, yang kita lihat yang 2 min X-nya ya. Yang atas pangkatnya 1, yang bawah pangkatnya setengah tambah 1,5 2. Jadi hilang 1. Maka ke atas X 2 min X dibagi 0,5 min 0,5 X pangkat setengah. Kemudian 1,5 min 1,5 X pangkat 1,5 ya. Delta V-nya minus 1. Masukin tekanannya 300 atmosfer. Masukin ke situ 3,27 itu 10 pangkat minus 3 itu KP-nya. Fraksinya itu tekanannya 300. Pangkat min 1. Nah, pindahin ke kanan, ke kiri. 0,981 sama dengan X dibagi 2 min X dibagi 0,5 min 0,5 X pangkat setengah dibagi 1,5 min 1,5 X pangkat 1,5. Dikulik X adalah 0,3892. Begitu ya. Nah, itu udah pakai trial and error. Masukin. Nanti ketemu harga X-nya. Yang terakhir. Nomor 5. Nah, sekarang nomor 5 ya. Kita pakai grafik lagi. Gas CO direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dengan reaksi itu berlangsung pada tekanan 750, suhunya 3.400 head. Oke, lanjut bawah tuh. Bawah lanjut. Nah, terus ke bawah. Nah, di situ reaksinya ada garis merah tuh ya. 3.400 Fahrenheit itu sekitar 1.871 Celcius atau sekitar 2.144 Kelvin ya. Tarik ke atas ke garis kesetimbangan yang punya CO plus setengah O2 menjadi CO2. CO plus setengah O2 menjadi CO2 ya. Itu ada garis kesetimbangannya. Ketemu perpotongan, tarik ke kiri. Nah, ketemu kira-kira 2,5. Ya, 2,5 ya. KP 10 pangkat 316,23. Umpan stoikiometri CO-nya 1 mol, oksigennya setengah mol ya. Jadi kalau CO2 yang terbentuk X, maka CO1 min X sama-sama 1, tapi yang oksigen 0,5 dikurangi 0,5 X. Total 1,5 dikurangi 0,5 X. Lanjut ke bawah. Ya, oke. Nah, ke bawah.
dengan cara yang sama ya, ketemu akhirnya diperoleh X-nya adalah 0,997017 seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang coba Rena tugas ya. Ada tugas, lihat tugas ya. File baru ya yang ada tugasnya. Tugas total ya. Nah, tugas total. Jadi tugasnya kita kumpulkan minggu depan ya. Coba di file yang satu, yang tugas total ya. Tugas termo total. Nah, jadi nanti tugasnya ya, karena tugasnya kita kumpulkanlah minggu depan. Jadi yang belum mengerjakan satu pun harus segera dikerjakan ya. Jadi tugasnya ini saya ambil soalnya dari materi yang dibagikan kemarin, yaitu yang pertama tugas termodinamika terapan modulnya tentang turbin gas ya, turbin gas itu ya. Bawahnya lihat nomor 3 ya, itu ada narik air tuh, narik air. Kemudian yang bawahnya lagi adalah yang kedalaman 50 ketinggian 10 itu ya, itu ada di soal teman. Kemudian yang entropi terus ke bawah terus adalah HE ya, nomor 7 dengan HE nomor 7 dengan 8 ya, cuma dua kan. Yang kemudian yang mode energi Gibbs titik didih normal etanol sama nomor 6 nomor 8 sama 10 ya, itu tugasnya. Kemudian modul pencarian gas yaitu tiga atas ya itu, terus lanjut sama tiga bawah ya. Tiga bawah ini pakai nomor 3 bawah ini gunakan tabel ya. Kemudian yang refrigerasi soal nomor 3 dan 4 ya. Sebetulnya sebagian sudah saya kasih jawabannya. Nah, yang kesetimbangan belum ada tugasnya ya. Nah, ini tugasnya ya. Eh, gas amoniak disintesa secara komersial setengah N2 3/2H2 menjadi tekanannya 60 atmosfer, suhunya 600 Kelvin. 600 Kelvin. Nah, coba Rena, ada satu file lagi yang tadi saya kasih belakangan. Saya ingin kasih jawaban sedikit ya. Ada satu lagi file yang tadi saya kasih soal kesetimbangan tugas. Nah, tadi yang terakhir saya kasih ya. Nah, satu lagi ya. Saya mau kasih tahu jawabannya. Nah, itu ya. Yang terakhir ini ya. Nah, ini Anda cari terus ke bawah, Neng. Terus ke bawah. Cari. Nah, itu ya. Itu 600. Naik dulu ke grafik. Naik dulu ke grafik, Neng. 600 Kelvin tarik ke atas, cari persamaan reaksi untuk setengah N2 3/2 H2 menjadi NH3 ya. Ini sudah saya carikan, ketemu. Tarik 600 ke atas ya, ketemu kira-kira log Kp-nya adalah bawah Neng, bawah Neng. Bawah Neng. Log Kp-nya adalah minus 1,2 ya. Minus 1,2, maka Kp-nya adalah 0,063. Nah, maka K sama dengan Kx P pangkat delta P. Basisnya N2-nya setengah mol, H2-nya 1,5 mol. Lanjut ke bawah. Bawah lanjut. Nah, itu ya. Ini apa namanya? Loncat ya. Oke, terus ke bawah. Nah, nanti sama dengan yang tadi, ada soal berapa tadi ya. N2-nya setengah min setengah X, H2-nya 1,5 min 1,5 X, NH3-nya X, totalnya 2 min X sama. Ya, nanti fraksinya XN2, fraksi KX ya, XNH3 ada X dibagi 2 min X pangkat 1
dibagi 0,5 min 0,5 X dibagi 2 min X pangkat setengah. Kemudian 1,5 min 1,5 X dibagi 2 min X pangkat 1,5. Nanti 2X-nya hilang salah satu ya, jadi naik ke atas. X 2 min X dibagi 0,5 min 0,5 X pangkat setengah dibagi 1,5 min 1,5 X pangkat 1,5. Nah, 1 minus 1, temperaturnya 600, tekanannya 60 atmosfer. Nah, nanti 0,03 sama dengan 2 min X dibagi 0,5 min 0,5 X pangkat setengah dibagi 1,5 min 1,5 X pangkat 1,5. Nah, 60-nya kan pangkat minus 1 dipindahin ke kiri jadi 3,78. Nah, cari X-nya untuk reaksi itu. Cari X-nya ya. Jadi saya mengantar nanti ditugas dilanjutkan. Oke ya. Baik, ada pertanyaan? Udah selesai kuliahnya ya. Ya, itu nanti dilanjutkan. Memang ini agak sedikit susah, tapi kita harus melacak pelan-pelan. Melacak pelan-pelan. Mungkin nanti Pak ya lacak pelan-pelan, nanti ketemu. Oh yang baru ngerti ya. Oke, jadi nanti minggu depan kita persiapan untuk UAS. Saya sudah siapkan soal-soalnya. Tolong semuanya hadir ya. Semuanya harus hadir. Jangan sampai Anda tidak hadir atau menyengaja tidak hadir. Karena kisi-kisi ada ujian ada di soal besok ya, pra UAS. Gitu ya. Jadi nanti semuanya hadir. Karena kisi-kisi UAS itu ada di situ semua. Kita akan ulang kembali soal beberapa soal-soal termo yang dari awal ya dalam bentuk lain nanti kita akan terangkan ya. Bukan tugas ya, jadi tetap nanti latihan saja, latihan tidak dikumpulkan, tapi tetap Anda harus hadir, harus mengerjakan supaya nanti keterampilannya terasah. Jangan dipelong nilai soalnya, jangan dilihatin, oh gini Pak. Enggak, jangan, Anda harus bergerak, tangannya harus bergerak, tangannya harus nulis ya, tangannya harus menguraikan ya, menguraikan supaya nanti Anda bisa paham. Jadi tolong nanti hari hari apa nih? Tergantung kelasnya ya. Kelas 1C sama D itu hari Senin, kelas 1B itu hari Kamis ya kalau tidak salah ya. Jadi saya nanti minggu terakhir kita persiapan untuk puas dan ini mohon maaf nih ini karena tetap saya harus melaksanakan apa namanya kegiatan apa praktisi sehingga Anda mungkin diganggu beberapa harus mendengarkan karena memang ini adalah apa namanya perintah dari Polban harus dilaksanakan praksi mengajar karena mereka tuh tanya kapan Pak saya ngajar jadi tolong mungkin nanti ada pengumuman mendadak ya tentang yang berhubungan dengan apa eh, yang berhubungan dengan praktisi mengajar ya karena kita diberi beban untuk itu. Demikian kalau ada pertanyaan kalau memang Anda belum paham ya nanti bisa ditanyakanlah saat besok pertemuan besok di kuliah terakhir jangan malu-malu ya. Kemudian jangan sampai nanti gini, jangan sampai gini ya. Ujian tapi blank, ya nggak diisi, bingung kan, bingung nggak diisi, jangan lihat. Kemungkinan nanti ujiannya kita open book lah, open book kita buka buku lah supaya Anda bisa lebih, tapi tetap saja Anda harus mikir ya, jangan sampai nanti Anda keliru menjawab. Demikian, boleh kita pagi ini jam 9 selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Oke.